Kamu lihat gadis itu, Marcelo. Itu karena kamu terlalu memanjakannya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua darinya. Hardik Sarah kepada Marcelo sembari menyeka air matanya. Sarah, tolong dengarkan penjelasanku. Marcelo meraih tangan Sarah kemudian menggenggamnya dengan erat. Mata mereka kini saling bertaut satu sama lain. Tadi malam, aku memperlihatkan cincin pertunangan kita kepada Marisa. Dia bilang pilihanmu sangat cantik dan dia menyukainya. Dia mencoba cincin itu dan ternyata ukuran jari manis kalian sama. Setelah itu aku lupa mengambilnya kembali, Sarah. Hal itu tidak disengaja dan kalaupun menurutmu itu adalah kesalahan besar, aku akan meminta maaf padamu, jelas Marcelo dengan wajah sendu menatap Sarah. Sarah meraih jari manis Marcelo kemudian memperlihatkan cincin yang dikenakan oleh lelaki itu. Dan ini apa? Apa kamu bisa menjelaskannya, Marcelo? Kesal Sarah. Iya, ini pun sama. Maafkan aku. Lirih Marcelo. Kalian. Sarah mengangkat tangannya ke udara dan ingin memukul wajah lelaki itu. Marcelo pasrah dan menerima apapun yang akan dilakukan oleh Sarah kepadanya. Namun, wanita itu mengurungkan niatnya. Ia menurunkan kembali tangannya kemudian berlari keluar mansion sembari menangis. Sarah. Marcelo mengejar wanita itu, tetapi sayang ia terlambat. Sarah sudah masuk ke dalam mobil dan memerintahkan sopir untuk mengantarkannya pulang ke apartemen. Ah! Teriak Marcelo dengan wajah kesal. Sementara itu di dalam kamar Marisa. Gadis itu sedang berendam di dalam bathtub sambil menggaruk-garuk jari manisnya yang memerah. Kulitnya benar-benar sensitif terhadap bahan yang digunakan untuk pembuatan cincin tersebut. Ish, gatal. Serunya. Semoga saja kamu mengalami hal yang sama, Sarah. Biar kamu tahu rasa, gumam Marisa sambil terkekeh pelan. Setelah puas berendam, Marisa bangkit kemudian membilas tubuh polosnya di bawah pancuran air. Selang beberapa saat, ritual mandinya pun selesai. Marisa menutupi tubuh polosnya dengan sebuah handuk berukuran sedang yang ia lilitkan sedemikian rupa. Dan setelah itu, ia pun segera kembali ke dalam kamar sambil mengeringkan rambutnya dengan sebuah handuk kecil. Ah! Jerit Marisa. Gadis itu terkejut ketika melihat Marcelo sudah berada di dalam kamar dengan posisi berdiri membelakangi dirinya. Marcelo berbalik, ia memperhatikan penampilan Marisa saat itu. Lagi-lagi, lelaki itu terpesona melihat wajah alami Marisa yang terlihat begitu cantik. Marcelo bahkan sampai melupakan tujuan utamanya menemui gadis itu. Ica, sapa Marcelo. Astaga, Dad. Aku benar-benar kaget, seru Marisa sembari menahan handuk yang melilit di tubuhnya agar tidak terlepas. Marcelo menghembuskan napas berat sambil menatap gadis itu. Daddy ingin bicara padamu, Ca. Dan ini sangat penting. Tegas Marcelo. Masalah apa? Apa ini ada hubungannya dengan cincin Sarah yang tidak sengaja aku kenakan tadi malam? Tanya Marisa kebingungan. Bukan soal itu. Ini soal hubunganmu dengan dosen menyebalkan itu. Bukankah Daddy sudah sering mengatakan hal ini kepadamu, Ca? Jangan pernah mendekati lelaki itu lagi, lalu kenapa tadi siang kamu masih saja menemui lelaki itu? Tanya Marcelo dengan wajah kesal menatap Marisa. Marisa mengembuskan napas berat sembari membalas tatapan lelaki itu. Aku yakin sekali, Daddy pasti mengirimkan seseorang untuk memata-matai apa yang aku lakukan di kampus, kan? Kenapa sih, Daddy terus bersikeras melarang aku dan Pavatan berhubungan? Padahal hubungan kami hanya sebatas teman, Dad, tidak lebih. Lagi pula Pavatan itu baik, ia tidak pernah punya niat macam-macam sama aku, kesal Marisa. Kamu belum tahu saja. Dia memang berpura-pura baik sekarang, tetapi setelah kamu jatuh ke dalam pelukannya, dia akan menghancurkan dirimu, sahut Marcelo sembari membuang pandangannya. Baiklah, begini saja, Dad. Aku sudah lelah berdebat denganmu. Aku akan menjauhi Fatan, tetapi ada syaratnya. Ucap Marisa dengan wajah serius menatap Marcelo. Marcelo terkekeh pelan. Apa syaratnya? Tanya Marcelo. Batalkan pertunanganmu dengan Sarah, maka aku pun akan menjauhi Pavatan, sahut Marisa mantap.
Entah mengapa ide itu tercetus begitu saja di kepalanya. Padahal ia tahu bahwa Marcelo tidak akan pernah mengabulkan persyaratannya itu. Benar saja, wajah lelaki itu memerah menatap Marissa. Dan hal itu membuat Marissa menjadi ketakutan. Marcelo melangkah menghampirinya sedangkan gadis itu melangkah mundur ke belakang. Hingga akhirnya tubuh Marissa terperangkap di antara lelaki itu dan dinding kamar. "Kenapa kamu memberikan persyaratan seperti itu, Marissa?" Nada suara Marcelo sudah naik. "Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku tidak akan pernah melepaskan Sarah sampai kapanpun karena aku sangat mencintainya?" Gertak Marcelo sembari mengungkung tubuh Marissa. Walaupun Marissa sudah mengetahui jawaban dari lelaki itu, tetapi entah mengapa hatinya tetap terasa sakit ketika mendengar Marcelo mengucapkan kalimat itu. "Oh, apa jangan-jangan kamu memang sudah jatuh cinta pada lelaki itu, iya?" geram Marcelo. "Ya," lirih Marissa dengan wajah tertunduk. "Aku mencintainya." "Apa?" pekik lelaki itu. Marcelo menarik tubuh Marissa dengan kasar ke dalam pelukannya hingga handuk yang melilit tubuh gadis itu pun meluncur begitu saja ke lantai. Untuk menutupi aset-aset pribadinya, Marissa memeluk tubuh Marcelo dengan erat. "Jangan lepaskan aku, Dad," ucap Marissa dengan wajah panik. Setelah Marcelo menyadari bahwa tak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh polos Marissa, Marcelo pun membalas pelukan gadis itu agar mata nakalnya tidak melihat aset milik Marissa. Untuk beberapa saat mereka tenggelam dalam perasaan mereka masing-masing. Marcelo bahkan tidak hentinya menciumi aroma wangi dari rambut gadis itu sembari mengelus punggungnya nan mulus. Begitu pula Marissa, gadis itu semakin erat memeluk tubuh Marcelo sambil mendengarkan irama detak jantung Marcelo yang berpacu dengan cepat. Marcelo melemparkan handuk yang tergeletak di lantai ke sembarang arah dengan menggunakan kakinya. Ia tidak ingin Marissa meraih handuk itu, apalagi mengenakannya. "Dad!" panggil Marissa. Gumam Marcelo sambil terus menciumi aroma wangi dari rambut Marissa. "Bisa bantu aku menemukan handukku?" tanya Marissa sembari menyasar lantai dengan menggunakan kakinya untuk mencari keberadaan handuk itu. Marcelo berpura-pura menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari keberadaan handuk yang tadi sudah ia lemparkan ke sembarang arah. "Daddy tidak menemukannya handuk itu, Ca," sahut Marcelo. Marissa nampak kecewa, ia menekuk wajahnya sambil terus mencari keberadaan handuk itu dengan menggunakan kakinya. Setelah ia yakin handuknya memang benar-benar menghilang, ia meminta Marcelo untuk menuntunnya ke tempat tidur. "Dad, tuntun aku menuju tempat tidur. Aku ingin meraih selimutku," ucap Marissa yang tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, Marcelo pun menuruti permintaan putrinya tersebut. Ia menuntun Marissa ke tempat tidur tanpa melerai pelukannya bersama gadis itu. Marcelo bahkan semakin erat memeluk tubuh polos gadis itu. Setibanya di tempat tidur, Marissa bergegas meraih selimutnya. Kemudian dengan secepat kilat, ia menutupi tubuh polosnya dengan menggunakan selimut. Fiuh! Marissa menghembuskan napas lega karena akhirnya ia berhasil menutupi tubuhnya. "Dad, sekarang Daddy bisa melepaskan pelukanmu," ucap Marissa setelah ia yakin tubuhnya sudah tertutup oleh selimut tersebut. "Baiklah," sahut Marcelo sembari melepaskan tubuh Marissa secara perlahan. "Terima kasih, Dad," ucap Marissa dengan wajah tertunduk setelah Marcelo melepaskan tubuhnya. Ia benar-benar malu dan tidak sanggup untuk menatap mata lelaki itu. "Sebaiknya Daddy kembali." Marcelo segera berbalik dan meninggalkan kamar Marissa dengan perasaan yang bercampur aduk. Gila. Bukannya niatku mau marah-marah sama Marissa, kenapa malah jadi mesra-mesraan dengannya? Ini semua gara-gara handuk sialan itu, bisa-bisanya ia meluncur di saat-saat yang tidak tepat. Geram Marcelo ketika ia berada di dalam kamarnya. Sementara itu di apartemen Sarah, wanita itu masih terisak di dalam kamarnya. Ia benar-benar kesal sekaligus marah, baik itu kepada Marcelo yang tidak bisa menangani kelakuan Marissa, juga kepada gadis nakal yang selama ini menjadi duri dalam hubungannya bersama lelaki itu. Aku harus bisa mempertahankan hubungan ini. Aku tidak boleh kalah dari gadis sialan itu dan membiarkan dia merebut Marcel. Ya, Tuhan, semoga saja Marcel tetap menyembunyikan status Marissa yang sebenarnya. Aku takut jika suatu saat nanti, gadis itu tahu bahwa Marcel bukanlah ayah kandungnya, maka dia akan merebut lelaki itu dariku. Tidak, itu tidak boleh terjadi, lirih Sarah sambil menyeka air matanya.
Keesokan paginya. Pagi-pagi sekali Sarah sudah bersiap-siap menuju mansion Marcelo. Yo sudah berjanji akan menjemputnya karena nanti malam acara pertunangan mereka akan dilaksanakan secara besar-besaran. Setelah berdandan dan berpenampilan secantik mungkin, Sarah pun segera turun dari kamarnya menuju lobi apartemen. Ternyata, Yo sudah menunggu kedatangannya. Yo tersenyum ketika Sarah berjalan menghampirinya dan ia pun segera membukakan pintu mobil untuk calon istri tuannya itu. Selamat pagi, Nona. Sapa Yo. Selamat pagi, Yo. Bagaimana persiapan pesta malam ini? Apa semuanya sudah siap? Tanya Sarah. Ya, Nona. Semuanya sudah siap 99,9%, sahut Yo sembari melajukan mobilnya. Wajah Sarah terlihat semeringah. Rasa kesalnya tadi malam perlahan mulai berkurang. Apalagi mengingat dirinya akan menjadi seorang nyonya besar di mansion megah milik Marcelo. Setelah aku sah menjadi nyonya besar di mansion itu, aku akan lebih mudah menyingkirkan Marissa. Kita lihat saja, Ica kecil, siapa di antara kita yang akan bertahan di sisi Marcelo, batin Sarah seraya menyunggingkan sebuah senyuman tipis di bibirnya. Setibanya di mansion, Sarah segera memasuki bangunan megah itu dan orang pertama yang ingin ia temui adalah kekasihnya, Marcelo. Tepat di saat itu Marcelo tengah sarapan bersama Marissa. Sarapan mereka kali ini benar-benar hening. Tak satu pun di antara mereka bersedia membuka suaranya. Kejadian dan perdebatan mereka tadi malam membuat keduanya menjadi serba salah. Pagi, sayang. Sapa Sarah ketika ia sudah tiba di ruang makan. Ia menghampiri Marcelo kemudian melabuhkan sebuah kecupan di bibir kekasihnya itu. Marissa sama sekali tidak ingin melihat ke arah Marcelo maupun Sarah. Ia terus menikmati sarapan paginya tanpa menoleh apalagi menyapa pasangan itu. Setelah selesai menikmati sarapannya, Marissa bergegas pergi. Ia bahkan tidak meminta izin kepada dedinya itu. Marcelo hanya bisa menghembuskan napas berat sembari menatap punggung Marissa yang semakin menjauhinya. Sayang, aku tidak pernah membenci Marissa barang sedikit pun. Malah sebaliknya, aku ingin gadis itu menjadi gadis yang baik dan menurut kepadamu. Kamu harus tegas, sayang. Jangan biarkan Marissa berbuat semaunya di sini, takutnya nanti dia malah semakin tidak terkendali, tutur Sarah sembari mengelus pundak Marcelo yang masih terdiam. Di dalam mobil, Marissa masih menekuk wajahnya sambil memperhatikan Yo yang sedang mengendarai mobilnya. Buk! Marissa menendang jok depan, tempat di mana Yo duduk sambil mengemudikan mobilnya. Om, kalian memata-matai aku, kan? Katakan saja sejujurnya, tidak usah mengelak, kesal Marissa. Yo menyunggingkan sebuah senyuman di wajahnya, tetapi Marissa sama sekali tidak mengetahuinya. Lelaki itu diam tanpa berkeinginan menjawab pertanyaan dari gadis itu. Om Yo. Geram Marissa sambil mendorong-dorong pundak Yo yang masih tidak mempedulikan dirinya. Ish, kesal. Kalian sama saja, tidak bos, tidak asistennya, sama-sama menyebalkan. Gerutu Marissa sambil menendang jok itu sekali lagi dengan lebih keras. Buk! Au! Pekik Marissa sambil mengelus kakinya yang sakit. Yo hanya bisa terkekeh melihat kelakuan gadis itu. Jangan tertawakan aku. Kesal Marissa karena melihat bahu Yo yang turun naik. Setelah beberapa menit, mobil itu pun berhenti tepat di depan gerbang kampus Marissa. Ia bergegas masuk ke kampusnya tanpa permisi kepada asisten dedinya itu. Ketika Marissa berjalan menuju ruangannya, tak sengaja ia bertabrakan dengan Fatan. Au! Pekik Marissa ketika ia ditabrak oleh lelaki bertubuh besar itu. Ia jatuh ke lantai dengan posisi tubuh bagian belakang mendarat terlebih dahulu. Maafkan aku, Marissa. Aku tidak sengaja. Ucap Fatan sembari membantu Marissa bangkit dari tempat ia terjatuh. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah membantu saya, sahut Marissa sambil mengelus bokongnya yang sakit. Fatan memberikan senyuman yang sangat manis untuk Marissa kemudian gadis itu pun membalasnya. Aku permisi dulu, ya. Selamat pagi. Fatan pun melanjutkan langkahnya. Namun, baru beberapa langkah, Marissa kembali memanggil lelaki itu. Pak, bisakah kita bicara sebentar saja? Tanya Marissa. Fatan pun berbalik dan kembali menghampiri Marissa. Ya, ada apa? Tanya Fatan. Nanti malam Dedi saya mengadakan acara pertunangan.
Maukah Bapak menemani saya di acara itu? Saya sendirian dan tidak punya teman, sedangkan sahabat saya tidak bisa berhadir karena ada keperluan mendadak yang tidak bisa ia tinggalkan. Tutur Marisa kepada Fatan. Ya, Erika baru saja menghubungi Marisa dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berhadir di pesta pertunangan Daddy L. Sebab ada sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh gadis itu. Mau tidak mau, Marisa pun mengiyakan keinginan sahabatnya itu. Fatan nampak menimbang-nimbang, pertemuan terakhirnya bersama Tuan Marcelo, membuat Fatan agak bergidik ngeri. Belum lagi para bodyguard yang berdiri di belakang pria itu. Mereka siap mengeksekusi siapapun yang mereka anggap musuh. Fatan menghembuskan napas berat, sebenarnya, pertemuan terakhirku bersama ayahmu, membuat aku sedikit trauma. Tapi, demi dirimu, apapun akan kulakukan. Bahkan aku rela digebuk oleh para bodyguard dedimu, sahut Fatan sambil tersenyum kecut menatap Marisa. Terima kasih, Pak. Aku terharu sekali mendengarnya, sahut Marisa. Malam harinya, di mansion Marcelo. Pesta pertunangan itu pun dimulai. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Kebanyakan dari mereka adalah rekan bisnis Marcelo dan teman-teman sosialita wanita penyihir itu. Bagi seorang Marcelo, pesta pertunangannya kali ini adalah pesta yang sangat sederhana, tetapi tidak bagi Marisa. Bagi Marisa, acara pertunangan yang dilaksanakan oleh Marcelo adalah acara paling meriah yang pernah ia lihat dan ia kunjungi. Sebagai putri dari seorang Marcelo Alexander, Marisa pun dirias secantik mungkin dan pakaian yang ia kenakan saat ini adalah pakaian yang paling mahal dan paling mewah yang pernah dikenakan oleh gadis itu. Malam ini Sarah tampil begitu cantik dan elegan. Serasi dengan penampilan Marcelo yang terlihat lebih keren dari hari-hari sebelumnya. Di mana Marisa? Sejak tadi aku tidak melihatnya. Bisik Marcelo kepada Yo. Tadi saya lihat Nona Marisa berdiri di gerbang depan. Mungkin dia sedang menunggu kedatangan temannya, sahut Yo. Pantau terus gadis itu, Yo. Aku tidak ingin dia melakukan hal yang aneh, sambung Marcelo. Sementara itu di depan gerbang utama mansion Marcelo, Marisa berdiri di sana bersama para penjaga keamanan. Tak seorang pun berani melihat ke arahnya, walaupun penampilan Marisa saat itu terlihat sangat cantik dan nyaris sempurna. Itu semua karena Yo sudah membuat perjanjian kepada seluruh pekerja di mansion, khususnya untuk pekerja laki-laki. Mereka tidak diperbolehkan melihat kecantikan Marisa, apalagi sampai memperhatikan kemolekan tubuhnya. Tuan Marcelo tidak ingin siapapun melirik apalagi memperhatikan gadis kesayangannya itu. Dan siapapun yang berani melanggar peraturan yang telah ia buat, maka bersiap-siaplah untuk dipecat tanpa pesangon sedikit pun. Tentu saja mereka ketakutan setelah mendengar hukuman yang akan mereka dapatkan. Tidak berselang lama, sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan gerbang. Para keamanan memeriksa seseorang yang sedang duduk di balik kemudi. Mana undangannya? Tanya salah seorang penjaga keamanan. Saya. Dia bersama saya, Pak. Sela Marisa sambil berlari kecil menuju mobil itu. Marisa masuk kemudian duduk di samping lelaki yang sedang mengenakan kemeja berwarna biru malam yang dipadukan dengan celana berwarna hitam. Lelaki itu melemparkan sebuah senyuman hangat ketika menatap Marisa yang kini duduk di sampingnya. Terima kasih, Pak. Ucap Marisa sembari melambaikan tangannya kepada para penjaga keamanan. Para penjaga keamanan itu tidak kuasa melarang Fatan memasuki mansion tersebut karena keberadaan Marisa di sampingnya. Mari, Pak. Ajak Marisa sembari menuntun lelaki itu menuju ruangan pesta. Fatan membulatkan matanya ketika memasuki mansion milik Marcelo. Ternyata dedimu benar-benar kaya, iya? Seru Fatan seraya memperhatikan sekeliling ruangan pesta. Ya, tapi sayangnya aku tidak bisa hidup bebas di sini. Aku harus seperti ini, harus seperti itu dan bla, bla, bla. Belum lagi sikap Dedi yang overprotective, membuat aku seperti burung yang hidup di dalam sangkar emas, gerutu Marisa sembari melangkahkan kakinya bersama Fatan. Fatan memperhatikan gadis cantik yang tengah menggandeng tangannya. Mata lelaki itu bahkan tidak mampu berkedip menyaksikan keindahan tanpa celah yang tengah berdiri di sampingnya. Marisa, kamu sangat cantik, ucap Fatan. Marisa menoleh sambil melemparkan senyuman manisnya kepada lelaki itu. Ah, Bapak bisa saja. Untuk malam ini bolehkah aku memanggilmu dengan Fatan aja?
Terdengar lucu jika aku harus memanggilmu dengan sebutan bapak karena usiamu saja jauh lebih muda dari dediku, tanya Marissa. Dengan senang hati, untuk selamanya juga tidak apa-apa, sahut Fatan. Marissa pun tersenyum mendengar ucapan lelaki itu. Ketika Marissa dan Fatan memasuki ruangan pesta, semua mata tertuju pada mereka, termasuk Marcelo, Yo dan para bodyguardnya. Walaupun penampilan Fatan terlihat sederhana dengan pakaian yang harganya tidak semahal para tamu undangan lainnya, tetapi dengan Marissa di sampingnya, ia pun menjadi pusat perhatian di pesta itu setelah Tuan Marcelo. Wajah Marcelo memerah, ia benar-benar marah. Apalagi setelah ia melihat gadis kecilnya itu memeluk lengan Fatan dengan begitu mesra. Mau apa lelaki itu hadir ke pesta ini? Geram Marcelo. Marcelo melangkahkan kakinya dan ingin menghampiri pasangan itu. Namun, ditahan oleh Yo. Jangan, Tuan. Saat ini para rekan bisnis Anda sedang berkumpul. Begitu pula anggota keluarga Nona Sarah dan teman-temannya, ucap Yo. Marcelo membuang napas kasar. Ia berbalik dan mengurungkan niatnya. Kamu benar, Yo. Acara pertukaran cincin antara Sarah dan Marcelo dimulai. Dengan wajah sumringah pasangan itu saling memakaikan cincin ke jari manis pasangannya. Marissa hanya bisa tersenyum kecut di kejauhan sambil memperhatikan kemesraan pasangan itu. Apalagi di akhir sesi, pasangan itu berciuman dengan sangat mesra. Mendadak wajah Marissa menjadi sendu, hatinya kembali tersentil ketika menyaksikan kemesraan pasangan itu. Marissa, kamu kenapa? Tanya Fatan. Sejak tadi lelaki itu hanya memperhatikan Marissa, ia bahkan tidak bisa melepaskan pandangannya ke arah lain. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa terharu, akhirnya dediku resmi bertunangan dengan wanita penyihir itu, bukan. Maksudku Sarah, ya. Sarah, sahut Marissa. Fatan terkekeh pelan ketika melihat ekspresi aneh Marissa saat itu. Kamu lucu, Marissa, ucapnya. Setelah acara pertukaran cincin selesai, Marissa kembali memperhatikan Marcelo. Ternyata lelaki itu juga menatapnya dari kejauhan. Wajah Marcelo terlihat menakutkan, tetapi tidak untuk Marissa. Ia tidak pernah merasa takut dengan tatapan itu. Malah, ia merasa tertantang untuk membuat lelaki itu semakin marah. Fatan. Ada sesuatu di wajahmu, ucap Marissa kepada lelaki itu. Posisi Fatan membelakangi Marcelo, sehingga ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Marissa sebenarnya. Marissa meraih wajah Fatan kemudian mendekatkan wajahnya kepada lelaki itu. Sontak Fatan terkejut, tetapi ia tidak menolak sedikit pun apa yang sedang dilakukan Marissa kepadanya. Dari penglihatan Marcelo, Marissa seperti sedang berciuman bersama Fatan. Ia meradang dan tidak sanggup menahan emosinya. Marcelo melangkah pergi, meninggalkan Sarah sendirian. Sarah nampak kebingungan melihat tingkah aneh lelaki yang kini resmi menjadi tunangannya itu. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Sarah. Namun, lelaki itu tidak menggubrisnya. Ia meneruskan langkahnya dengan tergesa-gesa menembus kerumunan para tamu undangan. Yo menyadari akan ada sesuatu yang terjadi di pesta itu. Ia bergegas mengikuti langkah Marcelo dan berjalan di belakangnya untuk berjaga-jaga. Fatan yang terpana akan kecantikan Marissa, tidak menyadari bahwa ada bahaya yang sedang menghampirinya. Lelaki itu tidak mampu mengedipkan matanya ketika menatap Marissa dengan posisi yang sangat dekat. Ia bahkan dapat mendengar hembusan napas gadis itu dengan sangat jelas. Marissa, sebenarnya aku. Belum sempat Fatan mengutarakan isi hatinya kepada Marissa, Marcelo sudah menarik kerak kemeja lelaki itu dengan sangat kasar. Dasar bajing Asteris N. Hardik Marcelo sembari ingin melayangkan sebuah pukulan kepada Fatan. Namun, Marissa sudah menduga akan hal itu. Ia bergegas menahan Marcelo kemudian memeluknya dengan erat. Sudah, Dad. Hentikan. Apa Dedi tidak malu dilihat oleh banyak orang? Ucap Marissa sembari mendorong tubuh Marcelo agar menjauh dari Fatan. Pertengkaran yang terjadi di saat pesta masih berlangsung, membuat mereka menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Seret lelaki ini keluar. Dan jangan pernah biarkan dia menginjakkan kakinya ke tempat ini lagi. Titah Marcelo kepada para bodyguardnya. Baik, Tuan. Sahut para bodyguard serempak. Tuan, sebenarnya aku dan Marissa. Fatan ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya,
tetapi para bodyguard sudah menyeretnya keluar dari ruangan itu. Dan sekarang giliranmu, gadis nakal. Marcelo menarik tangan Marissa dan membawanya meninggalkan pesta itu. Sarah sangat kesal sekaligus malu. Ia tidak menyangka bahwa Marcelo akan meninggalkan dirinya di pesta itu hanya karena merasa cemburu kepada Fatan dan Marissa. Ada apa dengan calon suamimu, Sarah? Sebenarnya siapa gadis itu? Tanya teman-teman sosialitanya. Sarah tidak mampu menjawab pertanyaan dari tempat temannya itu. Ia hanya terdiam sembari memikirkan bagaimana nasib pestanya tanpa Marcelo.